Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan ke-6 dan ke-7 kita, yang artinya pertemuan ke-8 akan menjadi UTS ya. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Oke, jadi materi terakhir kita itu tentang fluida, di mana ada beberapa subbahasan seperti yang Bapak Ibu lihat di slide kita ini. Ada dari pengertiannya atau konsepnya, kemudian bagaimana sifat dari fluidanya. Tapi sebelum dari sifat ini ada jenisnya ya, ada statik dan dinamik. Di sini ada disebut fluida statik gimana sifatnya, kemudian fluida dinamik ntar bagaimana, kemudian bagaimana hubungannya dengan buoyant force dan prinsip Archimedes, dan juga ada hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Tapi untuk pertemuan, nanti video ini akan saya pisah jadi dua. Untuk pembahasan pertama, untuk pertemuan ke-6 yang sekarang ini, nanti akan sampai di prinsip Archimedes dulu. Nanti untuk pertemuan ke-7-nya berarti akan dimulai dari fluida dinamik sampai Bernoulli. Oke, fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah fluida, tidak lagi bingung ya, karena sudah punya bayangan, oh fluida merupakan zat yang bisa mengalir. Gitu. Nah, kita tahu bahwa zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini kita akan mencari di antara ketiga zat ini, apakah ketiga-tiganya termasuk ke dalam fluida atau tidak, gitu ya. Kita akan lihat dari 4 karakteristik ini ya. Yang pertama dari letaknya dulu, susunan, gaya tarik partikel, dan juga gerak partikelnya. Dari letak partikel, kalau kita perhatikan di zat padat, ini dia bentuknya sangat-sangat rapat. Di zat cair agak renggang, dan di gas sangat renggang. Oke ya, atau bisa sangat berdekatan, berdekatan, dan sangat berjauhan. Untuk susunan partikel sendiri, kita bisa lihat ini sangat teratur, jadi betul-betul rapi susunannya, sedangkan untuk zat cair kurang teratur, dan di sini sangat tidak teratur. Ya, jadi namanya juga gas, dia bebas kemana-mana gitu ya. Kemudian untuk gaya tarik partikel, kita tahu bahwa zat padat pasti sangat kuat ya, sangat kuat. Karena bentuknya udah kelihatan padat banget. Kemudian kalau gaya tarik partikel ini dibilang sangat kuat, itu ditunjukkan karena posisinya sangat rapat ya. Jadi tidak ada yang keluar-keluar, dia maunya bersatu aja gitu. Jadi kayak ada gaya tarik menarik antar si bola-bolanya ini gitu. Jadi kelihatannya sangat kuat. Untuk zat cair ini terbilang kurang kuat karena agak renggang tadi ya. Kemudian untuk zat gas sangat lemah karena tadi partikelnya yang bebas kemana-mana. Kemudian yang terakhir ada gerak partikelnya. Kalau untuk zat padat karena tadi dia sangat kuat ikatan gaya tariknya, kemudian juga sangat berdekatan sehingga gerak partikelnya sangat tidak bebas. Dan zat cair itu kurang bebas sedangkan gas itu sangat bebas ya. Nah, dari kesimpulan atau dari keempat karakteristik ini kita bisa simpulkan bahwa fluida di antara ketiga zat ini hanya zat cair dan zat gas. Karena kan tadi keterangannya adalah zat yang dapat mengalir. Kalau kita lihat dari karakteristik zat padat, kayaknya dia sangat susah atau tidak bisa mengalir ya, karena dia kayak kaku gitu bentuknya. Jenis-jenis fluida tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada fluida statik dan ada fluida dinamik. Oke, nah untuk fluida statik itu fluida yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan atau seragam. Contoh untuk yang berada dalam keadaan diam itu misalnya air dalam bak kamar mandi, dia hanya di dalam bak kamar mandi kan tidak bergerak kecuali kita ganggu gitu. Kemudian untuk fluida yang bergerak dengan kecepatan konstan itu misalnya air di sungai yang mengalir dengan yang bukan kena air terjun maksudnya ya, ini masih air yang di sungai-sungai yang kayak Sungai Mahakam kalau kita dari tepi itu kayak tenang di atas. Nah, itu kan itu dianggap sebagai fluida statik. Kemudian untuk fluida dinamis atau dinamik, dia merupakan fluida yang bergerak berada dalam keadaan bergerak maksudnya. Jadi dalam hal ini bergerak ini dia memiliki kecepatan yang bisa berbeda-beda. Ya, jadi biasanya kalau dalam aplikasi di beberapa perusahaan dia digunakan untuk menentukan mass flow rate dari petroleum dalam jalur pipa gitu. Nah, adapun sifat fluida statik itu ada 4 ya. Ada kita lihat ada kerapatannya, kemudian berat jenisnya, tekanan dan juga kekentalan. Untuk yang pertama dulu untuk massa jenis ini paling sering didengar di telinga ya, massa jenis atau densitas biasanya. Nah, di sini dia menggunakan rumus massa per volume. Artinya kita bisa bilang bahwa massa jenis itu merupakan banyaknya zat atau massa atau berat dari suatu zat dalam suatu volume gitu ya.
Nah, jadi di sini dari gambar ini kita bisa lihat ini gambar titiknya sedikit, artinya partikelnya berjumlah sedikit, semakin ke kanan partikelnya semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa masanya juga semakin besar dengan volume yang sama ya, karena ukuran kotaknya sama, kita anggap volumenya sama, tapi yang berbeda adalah masanya. Sehingga semakin ke kanan kita lihat semakin banyak partikelnya, yang artinya semakin besar masanya, sehingga densitasnya atau massa jenisnya ini bisa kita katakan semakin besar. Nah, pemanfaatan aplikasi dari massa jenis ini biasanya dipakai di kafe-kafe ya. Ini yang pertama, misalnya dia dalam membuat apa ya, kayak menyediakan apa sih namanya, ya pokoknya ketika dia menyiapkan minuman untuk konsumernya gitu ya. Jadi di sini mungkin yang paling bawah nih, yang paling berat mungkin susu kental manisnya, karena dia memiliki massa yang paling berat. Jadi mungkin susu dari awal dari susu kental manisnya, kemudian ini mungkin apa ya? Saya nggak tahu ini apa, tapi pokoknya ini disusun berdasarkan yang dari kental ke yang paling ringan. Jadi tapi bukan disebut kekentalan ya. Kentalnya ini dikarenakan banyaknya zat yang terlarut di dalam si larutan tadi. Ya, jadi makanya dia memiliki massa jenis yang besar. Ya. Kemudian ini yang kedua ini adalah cuman kayak semacam apa ya, percobaan lab ya. Jadi dia memasukkan sirup dulu di bawah, kemudian dia masukkan beberapa contoh larutan seperti susu, kemudian ada dishwashing ini kayak sabun cuci, ada air biasa tapi dikasih warna merah, kemudian ada oil dan oil, ada minyak dan minyak ya, dan lain sebagainya. Dan di sini kita tahu bahwa densitas atau massa jenis terbesar itu yang paling bawah, sedangkan massa jenis yang paling kecil itu berarti yang paling atas. Ya, jadi nanti kalau ada soal mengurutkan ini urutannya massa jenis mana yang paling besar, kita tahu yaitu adalah sirup dari gula atau sugar syrup gitu ya. Dan massa jenis yang paling kecil adalah lamp oil gini ya. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya berat jenis. Berat jenis ini biasanya cuma perbandingan antara densitas suatu zat dibandingkan dengan densitas zat standar. Biasanya kebanyakan orang menggunakan air murni sebagai zat standar gitu ya. Fungsinya buat apa? Untuk menganalisa karakteristik ya atau specific fit dan produk. Nah, biasanya ini dalam satu aplikasi di pengolahan migas, dia bisa mengukur densitas dari zat yang dia dapat tadi. Kan pengolahan migas itu artinya mungkin dia dapat berupa minyak dan lain sebagainya. Itu yang akan diukur densitasnya. Apakah densitasnya besar atau kecil yang nanti akan dibandingkan dengan densitas zat standarnya. Yang sifat ketiga adalah tegangan permukaan ya. Jadi ini pernah nggak sih Bapak Ibu kayak mukul air, misalnya air di bak kamar mandi itu dipukul pakai telapak tangan, itu kan kayak kerasa sakit ya. Itu kayak semacam ada lapisan di atas permukaan air. Nah, itu disebut dengan tegangan permukaan dari air. Jadi kalau kita simak lebih dalam, Jadi kalau kita simak lebih dalam, di permukaan air, partikel air yang ada di permukaan itu dia kayak memiliki gaya tarik antar molekul ya, seperti ini. Jadi partikel air memiliki gaya tarik dengan partikel air yang lainnya, kemudian memiliki partikel gaya tarik lagi dengan air lainnya. Jadi gaya tarik inilah yang menyebabkan adanya tegangan permukaan atau surface tension tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu megang permukaan dengan kayak plok gitu, kayak mukul, biasanya kayak kerasa sakit. Atau misalnya kalau kita mau ngelempar apa itu namanya kertas atau mungkin sasetan dari sampo, biasanya kan dia melayang dulu di atas. Padahal kita tahu air itu kan nggak punya bagian padatnya gitu, kok itu bisa melayang gitu. Nah, karena ada ini tegangan permukaan. Jadi pengertian dari tegangan permukaan adalah kemampuan meregang karena adanya gaya tarik antar molekul air, sehingga dia bisa menahan benda-benda kecil yang ada di atasnya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau nih kita memainkan ini tangan, kita mainkan seperti ini juga. Jadi kalau kita pelan-pelan aja pakai tangan ke permukaan air pasti kayak muncul seperti ini. Ini kayak ada sesuatu di permukaan ya. Nah, ini juga contohnya serangga yang bisa mungkin berdiri atau mungkin berjalan di atas air gitu ya. Jadi seperti ini karena adanya surface tension tadi dan juga seperti ini ya. Tapi ini kalau posisinya kita tegakkan dia langsung tenggelam gitu. Jadi tergantung juga ya posisi bendanya.
Oke, nah ini juga salah satunya. Oke, nah di sini kalau untuk yang air ini, air yang droplet atau yang tetesan air ini, kita bisa lihat surface tension itu pada yang bentuk bulatnya ini. Kenapa? Karena dia tidak langsung bersatu dengan kain. Awalnya dia kayak membentuk gini dulu ya. Nanti kecuali ini kalau pori-porinya renggang. Ini karena kebetulan kainnya pori-porinya rapat, yang artinya air kayak agak susah untuk masuk ke dalam pori-porinya gitu ya. Makanya dia biasanya kalau menyentuh kain yang seperti itu, yang bahan seperti itu, dia akan membentuk bulat seperti ini dulu. Nah, surface tensionnya di mana? Yaitu di permukaan ini. Gini, dia kayak seakan-akan tidak mau langsung menyentuh kain gitu. Tapi kalau misalnya kita tekan pakai tangan ya udah dia menyatu gitu ya. Tapi kadang harus kita gesek-gesek. Tapi berbeda kasus dengan di tisu ya, di tisu atau di kain yang apa ya, yang agak renggang itu tekstur kainnya dia akan mudah terserap karena tadi pori-porinya lebih besar menyebabkan si air lebih mudah untuk masuk. Tuh. Oke, ini cuma ada gambar orang yang berdiri, yang sedang baring di atas paku-paku kecil. Ini juga merupakan contoh dari surface tension dari si paku ya. Kalau cuma satu paku aja pasti sakit, tapi kalau banyak paku dan ini posisinya dia datar kayak gini, pasti tidak akan terasa sakit. Jadi kayak kerasa diurut-urut mungkin kena paku-paku gini. Dan nggak nyucuk sampai berdarah maksudnya. Oke, ini langsung sifat yang selanjutnya yang keempat ya berarti ya. Oh enggak, ini masukkan tegangan permukaan, sorry. Tegangan permukaan ini juga ada jenisnya, ada yang disebut dengan gaya kohesi dan gaya adesi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau Bapak Ibu pernah menaruh air di dalam gelas, gelasnya mungkin agak kurus ya, bukan gelas yang lebar, gelasnya agak kurus, atau mungkin pernah melakukan praktikum di lab dengan tabung reaksi, dimasukkan deh larutan air. Airnya dimasukkan, nanti permukaannya akan kelihatan kayak gini, kayak cekung, gitu ya, kayak cekung. Nah, kemudian yang kedua ada yang kita masukkan raksa. Kalau raksa ini sifatnya berbeda, ketika dia dimasukkan dia sifatnya kayak cembung, ya. Nah, untuk gaya kohesi dan gaya adesi, gaya kohesi itu merupakan gaya tarik antar molekul yang sama. Artinya di sini baik air ataupun raksa, kita lihat dari gambar ini siapa yang tidak mau berinteraksi dengan zat yang berbeda. Itu yang B ya, raksa. Karena di sini gaya tarik menarik antar molekul yang sama. Sebentar ya. Gaya tarik molekul yang sama, artinya dia kayak tidak mau berbaur dengan molekul yang lain. Seperti ini kan raksa, dia tidak mau tersentuh dengan si kaca permukaan ini, makanya dia lebih memilih untuk naik ke atas sini. Naik sehingga makanya bentuknya menjadi cembung seperti ini ya. Sedangkan untuk gaya adesi itu merupakan gaya tarik antar molekul yang berbeda. Contohnya seperti air, dia memiliki gaya tarik antar molekul atau gaya tarik dengan si permukaan benda ini, gitu ya. Nah, ini contohnya, kita lihat. Makanya bentuknya cekung karena dia lebih suka menempel ke sisi pinggir gitu. Jadi kalau kita lihat yang A, bentuknya meniskus cekung pada air, ini cenderung ke gaya adesi, sedangkan cembung tadi ini merupakan contoh gaya dari kohesi. Ya, oke. Nah, untuk kekentalan sendiri ini paling gampang ya, ini viskositas biasanya hanya lihat dari tingkat kekentalan suatu larutan. Jadi kalau bedanya dengan si massa jenis tadi, kalau massa jenis ini berlaku untuk semua jenis zat, entah itu padat, cair, ataupun gas yang semuanya memiliki massa dan ada volumenya. Nah, kalau di sini di mana tadi yang terakhir ya, yang keempat kekentalan, dia ini hanya berlaku untuk yang fluida saja, yang spesifik fluida saja, karena ini hanya berlaku untuk yang jenis zat-zat yang bisa mengalir atau contohnya kayak cairan apa larutan seperti ini ya. Nah, ini kita hanya melihat mana yang lebih kental, maka itu disebut sebagai more viscous ya. Jadi lebih kental maksudnya. Oke, yang kelima adalah tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik ini biasanya tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair pada suatu bidang tertentu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ketika ada benda itu kayak ada dia kayak menerima gaya dari air-air ini ya di sekitaran permukaan dia. Nah, biasanya adanya gaya ini menimbulkan suatu tekanan kepada permukaan benda tadi ya. Benar ya. Jadi ketika benda itu diberi suatu tekanan karena adanya gaya. Gaya diberikan kepada benda menyebabkan suatu tekanan.
tekanan ini entah nanti dia bendanya bisa peot, bisa enggak gitu ya. Nah, rumus dari tekanan itu sendiri adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Seberapa besar gaya yang diberikan terhadap luas areanya, luas area yang diberikan gaya tadi, gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita sifatnya di dalam air, kita lebih menggunakan tekanannya sama dengan massa jenisnya karena ada air ya, yang kadang air itu membuat gaya itu bisa berkurang gitu ya. Jadi kita kasih di sini ada massa jenis dikali gravitasi dikali dengan H, itu adalah kedalaman. Ini adalah rumus dari tekanan hidrostatik. Nah, ini kayak aplikasinya ya. Misalnya kita punya botol ya. Botol ini kita lubangin 1, 2, 3, dan 4. Coba, kalau di sini kita kaitkan dengan rumus yang sebelumnya ya. Massa jenisnya sama karena kita menggunakan satu jenis larutan di dalam botol ini yaitu hanya air, artinya kita memiliki rho yang sama. Gravitasi juga sama ya, karena gravitasi nilainya nggak pernah berbeda, yaitu 10 atau 9,8 gitu ya. Nah, kemudian untuk ketinggiannya inilah nanti yang akan menentukan seberapa besar tekanan pada si air di dalam botol tadi. Nah, coba Bapak Ibu sekarang coba perkirakan kira-kira dari lubang A, ini lubang A, ini lubang B, ini lubang C, ini lubang D, kira-kira lubang mana yang menghasilkan tekanan hidrostatik paling besar? Oke, nanti silakan dicari ya jawabannya apa dari gambar ini ya. Perhatikan dari rumusnya. Di sini kalau misalnya pakai rumus ini kita bisa lihat mana yang memiliki lubang mana yang akan mendapatkan tekanan hidrostatik paling besar. Oke. Tadi sorry satu ya. H di sini kadang bisa dibilang ketinggian, tapi bisa juga kedalaman yang diukur dari permukaannya. Dari permukaan ini kita bisa mengukur kedalamannya, ya. Semakin dalam berarti nilai H-nya semakin tinggi. Ya, sekarang kasusnya sama kayak ini. Nanti kita akan lihat siapa yang memiliki kedalaman paling besar, itulah yang memiliki tekanan hidrostatik yang paling besar. Bisa udah dapat bayangan ya. Oke, lanjut ya. Untuk yang terakhir yaitu buoyant force, Archimedes principle ya. Di sini kita lihat ada bola. Kalau misalnya kita main di dalam kolam renang, kadang kita tuh suka membawa bola. Bola ini kadang kan kita suka tekan-tekan tuh di dalam air. Nah, kadang kalau kita pengen gitu kan tekan-tekan si bola, terus tiba-tiba kayak bola ini kayak selalu kayak ke atas gitu. Kok bisa gitu? Nah, jadi ketika kalian memberikan tekanan kepada bola ke bawah, sebenarnya air ini akan memberikan tekanan balik kepada bolanya untuk menuju ke atas. Nah, disinilah yang disebut dengan gaya buoyant. Ini force-nya artinya gaya buoyant ya. Jadi gaya yang diberikan ke bola yang ada di dalam air ya, atau gaya ke atas yang diberikan kepada suatu benda di dalam air ya, yang nanti nilainya pasti sama dengan gaya yang kalian berikan tadi gitu. Atau kadang dia lebih besar gaya buoyantnya. Oke, nah kalau kita hubungkan dengan prinsip Archimedes ya, kita bisa lihat ada 3 kondisi benda. Yang pertama terapung, yang pertama terapung, yang kedua ini melayang, yang ketiga tenggelam. Jadi kita udah kemarin belajar tentang gaya ya, gaya berat dan gaya normal yang ke atas itu N, gaya normal itu yang ke atas, gaya berat itu gaya orang yang ke bawah menekan. Nah, di sini kalau kita lihat gaya buoyant force, nih buoyant force-nya disimbolkan dengan FA ya. Dengan FA nih yang ini. FA, oke, karena dia merupakan gaya ke atasnya tadi. Nah, sedangkan gaya berat dari benda itu disimbolkan dengan W. Nah, untuk gambar pertama kita lihat bendanya kan mengapung di atas ya. Nah, ini kita bisa bilang bahwa berat bendanya itu lebih kecil atau gaya berat benda lebih kecil dari gaya apungnya. Jadi kita bisa tuliskan gaya apung atau FA lebih besar daripada gaya beratnya W. Makanya dia terapung. Benar ya, karena kalau benda-benda yang terlalu ringan kadang memang melapung di permukaan aja, nggak mau tenggelam gitu. Nah, untuk yang nomor 2, untuk benda yang melayang, ini bisa kita katakan bahwa benda ini memiliki gaya apung, gaya ke atas ya, yang sama besar dengan gaya berat dari bendanya, seimbang. Makanya dia melayang.
Kemudian untuk gaya atau benda tenggelam, ini biasanya gaya ke atasnya atau gaya apungnya lebih kecil daripada berat bendanya. Jadi gaya apung ke atasnya itu kalah sama gaya berat dari bendanya. Jadi kita bisa bilang FA-nya lebih kecil daripada gaya beratnya sehingga bendanya tenggelam. Nah, prinsip ini yang dipakai oleh para penyelam-penyelam ya. Jadi kalau kita lihat penyelam itu kenapa sih harus membawa yang namanya ini tabung oksigen, kemudian kadang dia ada pakai rantai-rantai di perutnya. Itu buat apa? Terus ada perlengkapan-perlengkapan yang harus dia pakai sebelum dia diving di bawah laut gitu ya. Untuk supaya memposisikan posisinya dia agar dia bisa melayang di dalam air. Itu salah satunya yaitu untuk mengurangi tekanan apung dari air. Jadi sehingga dia bisa mengatur kondisi tubuhnya agar dia itu bisa berada di posisi tengah-tengah atau melayang gitu di dalam airnya. Terserah dia kalau dia mau lebih dalam lagi ya udah dia bisa ngatur posisinya dia dan juga dari benda-bendanya mungkin ada yang di saya kurang tahu karena saya nggak pernah ngapung ya nggak pernah diving cuman dari gambar yang saya lihat ya seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana prinsip gaya buoyan dan juga Archimedes pada penyelam ini ya. Nah, jadi ini ada 3 gaya yang ada. Untuk yang pertama yaitu kalau dia terlalu berat posisinya, ini dia akan ke bawah ya. Ini gaya ketika kita mau masuk ke dalam air, ada gaya seperti ini. Kita tidak menggerakkan kaki ya. Kita hanya langsung biur gitu. Kita memberatkan posisinya di depan sehingga benda atau kitanya langsung bisa menembus air ke bawah. Kemudian kalau kita udah tahu posisi kita udah sesuai yang kita mau, ini sudah pas posisinya kita bakal di sini, kita akan pelan-pelan mengubah posisi badan kita menjadi rata seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita udah merasa capek atau lelah, kita mau sudah, ya kita akan naik dengan memposisikan badan kita ke atas, ya. Kemudian kakinya ini akan membantu pergerakan kita supaya kita bisa naik ke atas. Jadi kalau kita lihat ini ada gaya apungnya di sini, gaya apung dan gaya beratnya ya, tapi dia memposisikannya ke atas, artinya gaya beratnya akan lebih kecil daripada gaya apungnya, karena tadi ada dibantu dengan ini pastinya dan posisi badannya. Nah, seperti ini. Ya, kalau di sini ada kelihatannya ada wake belt, jadi dia pakai pendeng kayak pendeng besi kali ya yang ada di perut gitu ya. Kemudian ada center gravity-nya, kemudian apa ini? Saya nggak ngerti namanya di sini, positive buoyancy. Oke, jadi pokoknya ini adalah beberapa perlengkapan yang dipakai oleh penyelam. Jadi kalau penyelam itu yang mau diving, maksudnya dia nggak sembarangan langsung nyelam pluk, nggak bawa apa-apa, pasti dia pakai suatu perlengkapan yang secara nggak langsung itu membantu posisi dia supaya pas di dalam air tadi, mau di mana gitu ya. Oke, itu untuk materi pertemuan ke-6 kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan, silahkan via WA boleh atau via Google Classroom juga nggak apa-apa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.